是最重要的。CFPL 穿越火线，穿越火线最高竞技 CFS。官方为本届 CFS 全新推出的。漂亮，狂人。Enemy spotted. Go go go. 引力以先进的是2009年，实验报告显示，2018年。Cerita berawal di sebuah tempat di mana sedang diadakan tes seleksi untuk masuk tim e-sport yang bernama Gravity. Diperlihatkan dua orang yang paling unggul di sini adalah Sun Chi atau King dan Lu Xiaobei, salah satu karakter utama di cerita ini. Mereka lolos ke babak selanjutnya bersama 8 orang lainnya. Di sini juga diperlihatkan kalau Xiaobei ternyata adalah seorang penyandang disabilitas. Lanjut beralih ke karakter sentral lainnya bernama Xiaofeng yang sedang terburu-buru naik sepeda setelah ditelepon temannya untuk mabar di warnet belakang salon Mbak Santi. Di tengah perjalanannya, dia sempat hampir dipukulin karena menghalangi mobil yang sedang menuju ke acara pernikahan. Ternyata, pengantin wanitanya adalah mantan pacarnya yang mutusin dia karena menganggap Xiaofeng tidak punya masa depan dan kerjanya cuma nongkrong di warnet. So, keributan berhasil dihindari dan Xiaofeng melanjutkan perjalanannya. Beberapa bulan kemudian, saat dia sampai di warnet langganan di mana teman-temannya dan tim lawan sudah menunggu di dalam, udah lumutan. Setelah sepakat taruhan 5 ribuan dan bayarin bil warnet, mereka langsung memulai match. 掩护肖哥。 Xiaofeng dan timnya yang bernama One Coin dengan mudah mendominasi pertandingan dan memaksa tim lawan mengakui kekalahannya. Ternyata, mereka adalah tim pro player veteran yang dulu pernah menjuarai turnamen warnet antar RT waktu acara 17-an. Lanjut, saat sedang makan-makan di salah satu warung menantunya Bu Jazim, beberapa anggotanya mengumumkan untuk pensiun karena merasa mereka sudah terlalu tua dan harus mencari pekerjaan untuk masa depan mereka. Xiaofeng yang tidak terima karena beberapa perkataan temannya yang menyinggungnya, akhirnya membuat mereka adu jotos. Rusak kan warung orang? Kembali ke Xiaobei yang akan memulai babak final. Di sini ke-10 orang yang lolos dibagi menjadi 2 tim. King dan Xiaobei sebagai pemimpin klasemen menjadi ketua dari masing-masing tim. Di pertandingan babak pertama, Xiaobei berhasil mengalahkan King. Namun saat jeda pertandingan, dia dipanggil oleh manajemen dan disarankan untuk mengalah. Hal ini menegaskan kalau ternyata seleksi masuk ini hanya settingan, dan King sudah dipastikan masuk tim Gravity. Dan jika Xiaobei mengalah, dia akan dikontrak sebagai pemain cadangan di sana. Mengetahui hal itu malah membuatnya semakin ingin mengalahkan King. Dan benar aja, di match kedua, timnya berhasil mengalahkan tim King walaupun dia harus menjadi umpan dan terkena headshot. Timnya akhirnya menang dengan skor 2-0. Di sini manajemen yang tidak senang dengan hasil pertandingan berusaha menjegal Xiaobei dengan menuduhnya berbuat curang. Mereka membatalkan hasil pertandingan yang otomatis membuat King langsung dikontrak. Nama Xiaobei juga akhirnya di-banned, yang membuat tidak ada lagi tim e-sport lain yang merekrutnya. Dengan hati yang sedih, dia akhirnya pulang dengan dijemput oleh ayahnya. Di rumah diperlihatkan ternyata hubungan Xiaobei dengan ayahnya kurang harmonis.
Ayahnya kayak nggak setuju kalau Xiaobei memilih berkarir di dunia e-sport, which is hal yang lumrah karena jarang ada hasil nyata dari para pemain e-sport pada waktu itu. Setelah tidak lolos di seleksi tadi, ayahnya langsung mengangkut PC dari kamarnya untuk diposting di OLX agar dia lebih fokus belajar. Sebelum tidur, Xiaobei menyempatkan main Crossfire dulu pakai laptop jadul peninggalan kakaknya. Di sini sempat terjadi keanehan waktu dia mau login ke gamenya. Di sisi lain, Xiaofeng yang juga baru login mengalami hal yang sama. Mereka berdua ternyata bertemu di dalam match yang sama. Sama-sama paling unggul dengan skor kill yang saling kejar-kejaran. Namun tiba-tiba matchnya ngebug di tengah pertandingan dan membuat sekeliling mereka menjadi gelap. Walaupun ngebug, ternyata mereka berdua tetap terhubung dan ngobrol lewat chat suara. Xiaobei dan Xiaofeng lalu berkenalan, dan ternyata mereka berasal dari wilayah yang sama. Xiaobei tampak agak terkejut karena satu-satunya Xiaofeng yang ada di wilayah itu adalah seorang pro player dan juara turnamen nasional di Cina. Bisa dibilang seorang legend di dunia e-sport Crossfire. Tapi masalahnya, turnamen itu berlangsung beberapa tahun yang lalu. Xiaofeng yang sama-sama merasa bingung, lalu mencoba mengkonfirmasi beberapa hal, dan ternyata diketahui mereka berdua terpaut 11 tahun, namun bertemu di dalam matchroom yang sama. Xiaobei berada di tahun 2019, sementara Xiaofeng di tahun 2008. Lanjut keesokan harinya, Xiaobei bertemu dengan temannya yang bernama Cheng Hao, yang juga seorang pro player tapi nggak jago-jago amat. Di sini Xiaobei memberitahukan niatnya untuk membentuk tim e-sport bersamanya. Karena Xiaobei sudah di-ban masuk tim manapun akibat dari fitnah saat ikut seleksi tim Gravity, jadi mau nggak mau dia harus membentuk tim e-sportnya sendiri. Orang pertama yang rencananya akan direkrut adalah Wang Kai, berandal warnet yang agak toksik. Bukan agak sih, toksik banget. Tapi skill M4-nya di atas rata-rata. Ini adalah sebuah senjata, tapi di sini bisa dibilang role lah ya. Kayak di FF, jadi ada yang shotgun berarti penyerbu, ada yang sniper jarak jauh gitu. Lanjut, di sini Wang Kai terkenal sering menantang tim-tim juara turnamen lokal dan merebut pialanya kalau dia berhasil mengalahkannya. Xiaobei lalu pergi menemuinya dengan memanfaatkan Cheng Hao yang pernah menjuarai turnamen lokal. Xiaobei lalu menjebaknya untuk menerima tantangan Wang Kai bertanding memperebutkan piala milik Cheng Hao. Kembali ke Xiaobei dan Cheng Hao yang sedang bertanding dengan Wang Kai. Di sini Xiaobei akhirnya menunjukkan skillnya dan berhasil mengalahkan Wang Kai. Rencana Xiaobei adalah mengalahkannya dan membuatnya malu, lalu memintanya bergabung dengan timnya. Namun Wang Kai tidak menyetujuinya begitu saja dan memilih pergi dari warnet. Xiaobei jadi semakin penasaran dan tertarik ingin mengalahkannya sampai dia mau bergabung menjadi timnya bersama dengan Cheng Hao. Di sisi lain, diperlihatkan Xiaofeng yang sedang melihat rumah orang tuanya yang rubuh dan butuh direnovasi. Karena alasan ini juga dia didesak oleh orang tuanya untuk mencari pekerjaan yang normal gitu di sebuah perusahaan. Waktu lagi lihat-lihat, Xiaofeng lalu menerima telepon dari pacarnya Dawei, teman baiknya yang juga satu tim dengannya di OneCoin, timnya yang baru saja bubar. Di sini dia meminta untuk bertemu dengan Xiaofeng. Ternyata di pertemuan itu, si wanita itu memintanya untuk tidak lagi mengajak Dawei mabar dan memintanya untuk lebih fokus memikirkan masa depan karena mereka berdua berencana untuk menikah. Sementara itu, Xiaofeng yang tampak tertekan karena tidak mendapat dukungan dari sekelilingnya memutuskan untuk membubarkan timnya. Singkat cerita, Dawei datang ke rumahnya dengan membawa makanan yang cukup banyak. Di sini Xiaofeng memberitahunya tentang niatnya membubarkan OneCoin. Lalu Dawei yang tidak terima sempat beradu mulut dengan Xiaofeng. Padahal di sini niat Dawei mentraktir makan adalah untuk merayakan dirinya yang baru saja putus dengan pacarnya, sehingga mereka bisa fokus latihan untuk turnamen nasional. Namun ternyata Xiaofeng punya pemikiran lain dan akhirnya membuat keduanya bertengkar.
Lanjut, besoknya saat Xiaofeng sedang makan di warung mie ayam Afui, dia tidak sengaja melihat siaran Olimpiade lari. Di sini dia teringat tentang omongan Xiaobei yang berkata kalau di tahun 2008 ada dua kejadian yang diingatnya, yaitu Xiaofeng yang menjadi juara nasional crossfire dan atlet lari yang mengundurkan diri dari pertandingan karena cedera kaki. Di sini Xiaofeng tampak terkejut dan tersadar kalau ternyata Xiaobei benar-benar berasal dari masa depan. Dia pun langsung bergegas kembali ke rumah dan buru-buru login ke akun gamenya. Scene lalu beralih ke masa lalu Xiaobei. Di sini diperlihatkan bagaimana dia pertama kali diperkenalkan game Crossfire oleh kakaknya yang sekarang sudah almarhum. Diperlihatkan juga kedekatan keluarga mereka saat kakaknya masih hidup. Disinilah awal dari ketertarikan Xiaobei bermain Crossfire dan berjanji akan meneruskan mimpi kakaknya menjadi seorang pro player. Sementara itu, Xiaofeng di tahun 2008 diperlihatkan sedang bersiap pergi ke tempat kerja melalui hubungan dari ayahnya. Di kantor, dia berusaha menjadi karyawan yang baik, namun malah jadi sering dimanfaatkan sama bosnya. Siang itu dia diminta untuk keluar kantor dan mengambil pesanan barang milik bosnya. Sambil menunggu pesanan, dia pergi ke warnet yang kebetulan ada di seberang toko itu. Di dalam, ternyata ada Dawei, temannya yang kayaknya udah kelamaan main paket gadang sampai ngantuk-ngantuk. Diam-diam dia membelikan makanan untuknya dan meminta OP warnetnya untuk mengantarnya ke tempat Dawei. Begitu tahu ada orang yang membelikannya makan, Dawei langsung keluar dan begitu melihat Xiaofeng, dia langsung melemparnya pakai sosis yang barusan dibeli. Di sini mereka sempat berdebat dan Dawei lalu mengejek Xiaofeng karena menurutnya dia kerja hanya menjadi suruhan bosnya aja. Setelah puas ngeledek, dia lalu kembali ke warnet untuk melanjutkan sisa paket begadangnya, mubazir. Beralih ke Xiaobei di tahun 2019, di sini dia dan Cheng Hao sedang menunggu rekrutan tim mereka selanjutnya. Dia adalah Pandora alias Su Jiayi. Mantan ketua tim profesional yang semua anggotanya perempuan. Tapi udah bubar karena satu-satu anggotanya menikah. Dia juga seorang game streamer yang subbreakernya lumayan banyak. Karena karirnya yang sedang menurun dan tidak ada tim yang merekrutnya, dia akhirnya setuju untuk bergabung dan sementara tinggal di tempat Cheng Hao. Balik lagi ke Xiaofeng di tahun 2008, karena di sini Dawei sudah pergi dari kontrakan mereka. Jadi dia mau nggak mau harus nyari orang buat patungan bayar kontrakan. Saat sedang memasang iklan, secara tidak sengaja dia bertemu dengan teman SD-nya yang bernama Anlan, cewek. Kebetulan dia sedang mencari tempat tinggal karena melanjutkan kuliah di daerah situ. Setelah tawar-menawar harga, dia pun setuju dan mulai pindah ke kontrakannya. Dia sempat protes dan meminta Xiaofeng untuk beres-beres karena rumahnya udah kayak kapal pecah. Walaupun sambil sambat, akhirnya Xiaofeng menurutinya. Sementara itu, Xiaobei di tahun 2019, dia punya kebiasaan bikin video setiap sebelum tidur untuk kakaknya. Dia menceritakan hari-harinya di video itu. Walaupun sudah almarhum, tapi dia tetap melakukannya untuk mengenang kakaknya. Setelah ngevlog, dia menyempatkan diri login game untuk ngambil hadiah harian dan main satu match. Baru mau memulai match, ternyata gamenya ngebug lagi. Di sana dia bertemu Xiaofeng yang kebetulan juga sedang login di waktu yang sama di tahun 2008. Di sini Xiaofeng menanyakan bagaimana Xiaobei bisa tahu kalau atlet lari di Olimpiade yang kemarin dia lihat di TV akan mengundurkan diri. Xiaobei pun berkata kalau semua orang tahu karena kejadian itu terjadi di tahun 2008. Dia pun tidak mempercayai Xiaofeng yang mengaku masih berada di tahun 2008, tapi bisa bertemu dengannya di game itu. Di sini Xiaofeng lalu berkata kalau dia tidak mungkin menjadi juara nasional seperti yang dibilang Xiaobei kemarin, karena tim OneCoin sudah bubar dan para anggotanya memilih untuk pensiun. Namun, di sini Xiaobei mengkonfirmasi kalau tim OneCoin memang pernah bubar dan dengan cepat terbentuk kembali. Setelah itulah mereka menjuarai turnamen nasional dan cikal bakal game menjadi salah satu cabang olahraga sekaligus mendapat julukan baru yaitu e-sport. Setelah berbicara 2,5 menit pas, koneksi mereka pun terputus satu sama lain dan ditandai dengan listrik yang ngebling kayak belum isi pulsa. Lanjut keesokan harinya di sekolah,
Diperlihatkan Xiaobei yang sedang menghadap wali kelasnya. Dia dipanggil karena nilai pelajarannya yang menurun. Padahal sebenarnya di sini dia adalah murid yang cukup pintar. Xiaobei beralasan kalau murid pindahan baru yang duduk di sebelahnya adalah penyebabnya. Dan dia meminta bu guru untuk memisahkan bangku mereka. Lalu, tiba-tiba dari arah pintu masuk, murid baru yang dimaksud itu datang. Dia adalah Chuge, murid perempuan yang menonjol bakatnya di bidang olahraga, khususnya lari. Dia juga agak barbar dan di DO dari sekolah sebelumnya karena kasus gelut sama murid cowok. Di sini dia juga menyalahkan Xiaobei yang mengganggu proses belajar mereka. Singkat cerita, karena bu guru melihat potensi mereka masing-masing, so dia menyuruh mereka untuk saling membimbing ke depannya. Xiaobei bertanggung jawab membimbing Chuge di pelajaran sekolah, sementara Chuge membantu terapi syaraf kaki Xiaobei. Walaupun sempat diwarnai protes, namun akhirnya mereka setuju untuk membantu satu sama lain. Sepulang sekolah, Xiaobei lalu menemui Pandora dan Cheng Hao. Di sini dia mengatakan ingin menantang Wang Kai di pertandingan Baiwan dan meminta Pandora untuk melawannya. Xiaobei berharap dengan menggunakan Pandora sebagai umpan, Wang Kai mau bergabung ke timnya. Namun begitu mengetahui kalau yang mengalahkannya adalah Pandora, dia jadi agak malu-malu dan malah pergi gitu aja. Next berpindah ke Xiaofeng lagi. Diperlihatkan Xiaofeng yang udah mulai akrab sama teman sekontrakannya dan lagi asik ngobrol di balkon. Di sini dia menanyakan tentang tim Xiaofeng yang katanya tim profesional. Xiaofeng pun akhirnya bercerita tentang teman-temannya. Setelah curhat-curhat dikit, nggak sampai ke Oyo, dia memutuskan untuk pergi ke warnet milik salah satu temannya di tim OneCoin. Ceritanya silaturahmi karena udah lumayan lama nggak ketemu. Sambil ngobrol-ngobrol, Xiaofeng juga menegaskan kalau dia sebenarnya tidak ingin mereka bubar dan pensi dari game Crossfire sekarang. Namun temannya di sini seperti udah mengikhlaskan tim itu bubar. Ditambah dia juga mengetahui kalau Xiaofeng dan beberapa teman lainnya sudah bekerja dan memintanya untuk tidak memikirkan game dan pertandingan kejuaraan nasional lagi. Lanjut, begitu pulang ke rumah, dia menyempatkan diri login ke game lagi, dan di saat yang bersamaan Xiaobei juga login. Xiaobei seperti menyadari mereka hanya bertemu di jam tertentu dan dengan waktu yang sangat terbatas. Dan benar aja, mereka lalu bertemu lagi di room, tanpa ada pemain lainnya. Di sini Xiaobei masih tidak percaya kalau mereka berdua terpaut waktu 11 tahun, namun bisa bertemu di dalam room yang sama. Dia lalu meminta Xiaofeng untuk menembak terus-menerus agar mereka berdua bisa keluar dari kegelapan itu. Ternyata, mereka selama ini ngebug dan terjebak di dalam kontainer. Xiaobei lalu memintanya untuk bergabung dengan timnya, karena dia kira Xiaofeng bercanda soal dia dari tahun 2008. Namun di sini Xiaofeng menegaskan kalau dia benar-benar hidup di tahun 2008, dan dia juga sudah tidak tertarik ikut tim manapun, karena timnya sendiri pun sudah bubar. Xiaofeng lalu memberitahu konfigurasi meta yang baik kalau Xiaobei memang benar-benar serius ingin membentuk tim yang hebat. Setelah 2,5 menit pas, koneksi mereka kembali putus dan masing-masing otomatis terlogout dari game itu. Saat pergi ke dapur untuk mengambil minum, Xiaobei tidak sengaja melihat sebuah surat yang tertempel di kulkas. Dia lalu teringat kalau Xiaofeng pernah berkata akan mengiriminya surat untuk membuktikan kalau dia memang benar-benar berada di tahun 2008. Xiaobei lalu membuat vlog seperti biasa seolah-olah sedang berbicara kepada kakaknya. Dia menceritakan kalau Xiaofeng kemungkinan besar memang berkomunikasi dengannya dari tahun 2008. Di sini dia juga menyadari kalau apa yang dilakukan Xiaofeng di sana dapat mengubah realita yang dia jalani sekarang di tahun 2019. Next beralih ke Wang Kai yang sedang latihan dengan teman-temannya. Di sini kelihatan kalau dia mulai terbayang-bayang Pandora yang kemarin mengalahkannya di pertandingan 1 lawan 1. Permainannya jadi agak nggak fokus, istilahnya wajahmu mengalihkan duniaku nih.
few moments later. Jadi diceritakan di sini kalau Wang Kai ternyata telah kehilangan pekerjaannya dan kehabisan uang. Tapi dia nggak berani pulang dan udah berhari-hari tidur di warnet sambil ngutang main paket hemat. Di sini Xiaobei datang dan membayar billingnya, sambil masih berusaha mengajaknya masuk ke dalam timnya. Namun dia masih belum tertarik dan pergi begitu saja. Ternyata, di luar warnet, Pandora sudah menunggu sambil cosplay jadi peri dan membawakannya martabak. Jadi ini si Pandora sukanya cosplay, tiap hari ganti-ganti tema. Curiga dia buka usaha penyewaan kostum juga nih. Lanjut, Pandora berkata terus terang kalau dia di sini hanya disuruh Xiaobei untuk membujuknya masuk ke tim mereka. Wang Kai awalnya masih menolak. Namun begitu mengetahui kalau mereka akan tinggal bersama-sama dengan Cheng Hao dan Pandora, otomatis dia langsung skui. Ya kali nggak skui, impiannya dekat dengan Pandora akhirnya bisa jadi kenyataan. Scene lalu beralih ke Xiao Feng yang sedang menghadiri pernikahan salah satu anggota timnya. Ternyata, teman-temannya yang lain juga datang ke sana. Momen yang cukup langka karena sebelumnya hubungan mereka agak renggang alias dikit-dikit berantem. Lanjut, Xiao Feng berusaha mencairkan suasana dengan mengajak mereka mabar di warnet sebelah. Namun, Dawei yang terlanjur kecewa sama Xiao Feng langsung menolaknya. Dawei meluapkan kekecewaannya karena Xiao Feng telah membubarkan tim mereka dan melupakan mimpi mereka untuk menjuarai turnamen nasional Crossfire. Untuk menghindari keributan, Xiao Feng lalu memilih untuk walk out dan kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, seperti biasa walaupun agak teler habis sore-hore, sebelum tidur login game dulu. Xiaobei yang dari tadi menunggunya juga langsung login begitu listrik rumahnya ngebling. Karena sudah tahu kalau waktu mereka terbatas di dimensi itu, Xiaobei langsung to the point kepada Xiao Feng. Dia meminta Xiao Feng untuk menemui kakaknya di sekolah dan melarangnya untuk menonton turnamen pada tanggal 22 November 2008. Di sini Xiao Feng juga sempat bertanya siapa saja anggota timnya yang menjuarai turnamen bersamanya, karena dia merasa ragu teman-temannya mau kembali bergabung dengannya. Xiaobei lalu memberitahukan anggota timnya saat itu adalah Seven alias Xiao Feng sendiri sebagai sniper, 3 orang raser atau penyerang yaitu Dawei, Aming, dan Chilin. Biasanya senjata yang dipakai di role ini adalah AR kayak AK-47 atau M4. Dan yang terakhir 1 orang support juga seorang sniper dengan ID game 24K. Tapi di sini Xiao Feng berkata kalau dia tidak kenal orang dengan ID 24K. Tidak sempat berbicara lebih banyak, koneksi mereka lalu terputus lagi. Keesokan harinya diperlihatkan Xiaobei dan teman-temannya yang sedang berkumpul. Di sini Xiaobei mengatakan kalau dia telah menemukan 1 orang lagi yang akan direkrut menjadi tim mereka. Xiaobei mengatakan kalau dia menemukan orang itu di forum Crossfire. Dia adalah pemain solo dan tidak mempunyai tim. Nggak pakai lama, mereka pun langsung berangkat ke tempat orang itu. Mas-mas itu ternyata adalah seorang pegawai barbershop. Rambutnya lumayan badai juga nih. Dia bernama Neza, tapi nggak punya kekuatan api, beda server kalau yang itu. Neza yang ini spesialis AK-47 dengan role sebagai raser. Skillnya bisa dibilang di atas rata-rata untuk seorang publik. Dengan diiming-imingi gaji UMK daerah setempat, dia akhirnya mau bergabung dengan mereka. Keesokan harinya setelah pulang sekolah, Xiaobei langsung OTW ke warnet tempat dia dan teman-temannya janjian. Begitu sampai di sana, mereka langsung memulai permainan. Karena di sini Xiaobei yang lebih dulu riset tentang skill dari teman-temannya, maka dia yang menentukan strategi penyerangan. Dan ternyata, kelima anggota musuh berada di titik A, tempat yang dijaga Pandora dan Neza. Xiaobei yang berada di titik B langsung melakukan rotasi. Namun, di sini Neza langsung memperlihatkan skillnya dengan melancarkan aksi solo rush. Dia dengan mudah mendapatkan triple kill, dan di saat yang tepat, Xiaobei datang dan menyingkirkan 2 orang lain. Lalu saat break pertandingan, Cheng Hao menanyakan nama dari tim baru mereka. Di sini Xiaobei langsung mengusulkan nama Continue, diambil dari gelang yang diberikan kakaknya waktu dia masih kecil. Dan juga dengan semangat ingin melanjutkan cita-cita kakaknya sebelum dia almarhum. Anggota lainnya pun setuju dan mulai saat itu tim Continue telah resmi terbentuk. Lanjut saat mereka ingin memulai babak kedua, di sini Willy Dosan datang untuk menjemput Xiaobei pulang.
Dengan berat hati, Xiaobei akhirnya meninggalkan teman-temannya. Di dalam mobil, Xiaobei lalu menghubungi Cuge. Dia menuduhnya telah memberitahu ayahnya kemana dia pergi, karena sebelumnya Cuge diberitahu kalau dia ingin ke warnet menyusul teman-temannya. Di sini Xiaobei juga menyinggung Cuge sebagai orang yang caper, karena kurang kasih sayang orang tuanya. Merasa tidak terima, Cuge lalu memblokir WhatsApp-nya Xiaobei. Lalu begitu sampai di rumah, dia juga menuduh ibunya membocorkan rahasia warnet tempatnya biasa bermain. Namun, di sini ibunya berkata kalau sebenarnya ayahnya lah yang mencari tahu di mana keberadaan warnet itu. Ternyata ayahnya adalah seorang polisi, dan dia telah memerintahkan seluruh warnet yang ada di sana menghubunginya jika melihat Xiaobei datang. Di sini Xiaobei merasa bersalah kepada Cuge karena telah menuduhnya dan berkata sesuatu yang agak berlebihan kepadanya. Dia lalu memutuskan untuk menemuinya, dan untuk menebus kesalahannya, dia memberikan semua catatan yang diperlukan Cuge untuk belajar. Beralih ke Xiaofeng yang sedang ditelepon oleh Anlan, karena panik ada orang yang ngedor-ngedor kontrakannya. Nggak pakai lama, Xiaofeng langsung pamit dari kerjaan dan bergegas pulang. Ternyata orang itu adalah Dawei. Tujuan utama Dawei ke sana adalah untuk mengambil KTP-nya yang ketinggalan dan memberitahukannya kalau dia udah bergabung dengan tim dinasti dan berencana untuk mengikuti turnamen nasional. Lanjut, besoknya kebetulan Xiaofeng ditugaskan atasannya untuk turun ke lapangan. Saat sedang negosiasi ke warga, tiba-tiba ada insiden yang menyebabkan pintu kandang babi di sana rubuh dan membuat babi-babi itu kabur. Dia lalu melihat Lao Shenpao, babi yang masih kecil berlari bebas keluar. Di sini dia menyadari walaupun babi itu belum tentu bisa bertahan di luar, tapi dia bisa memilih untuk bebas daripada hidup terkurung di dalam kandang. Karena mendapat ilham itulah, dia lalu memutuskan untuk resign dari kantornya dan hidup untuk menjalani impiannya menjadi seorang pro player FF. Keesokan harinya, Xiaofeng janjian bersama teman-temannya di warung menantu Bu Jazim yang kemarin, kecuali Dawei yang sekarang sibuk latihan sama tim dinasti. Di sini dia mencoba meyakinkan teman-temannya untuk kembali membentuk tim dan melanjutkan mimpi mereka. Awalnya, mereka agak ragu, lalu akhirnya sepakat nasib mereka akan ditentukan dengan melempar koin keberuntungan tim mereka. Setelah berkali-kali lemparan, koinnya selalu menunjukkan hasil yang sama, sisi win selalu menghadap ke atas. Merasa itu adalah petunjuk dari semesta, mereka akhirnya sepakat membentuk tim OneCoin lagi.